Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kepada Allah senantiasa kita bersyukur dan kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa kita berselawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, perkenalkan nama saya Nur Samsi dengan NIM 200201098 dari kelas PAI 3D. Pada kesempatan kali ini saya akan bahas mengenai pelaksanaan dan penerapan salah satu teori belajar yang dikombinasikan dengan cara pengelolaan kelas dalam praktik pendidikan. Langsung saja, jadi saya akan membahas mengenai teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik dalam pembelajaran yaitu proses memanusiakan manusia, di mana seorang individu diharapkan mampu mengekspresikan diri. Artinya, manusia dapat menggali kemampuan-kemampuan yang ada di dalam diri mereka dan menemukan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka untuk diterapkan dalam lingkungan. Nah, teori belajar humanistik ini lebih mengedepankan motivasi untuk mengembangkan potensi peserta didik secara penuh. Adapun tujuan daripada teori belajar humanistik ini yaitu untuk membantu anak dalam mengembangkan dirinya, kemudian membantu anak untuk mengenal diri mereka sendiri dan membantu di dalam mewujudkan potensi-potensi yang ada di dalam diri mereka. Nah, kemudian pelaksanaan dan penerapan teori belajar humanistik ini menuju pada ruh atau spirit selama proses pembelajaran yang mewarnai teknik-teknik yang telah ditetapkan atau diterapkan. Nah, tentunya dalam pelaksanaan dan penerapan teori belajar humanistik ini tidak lepas dari peran seorang guru. Nah, peran guru dalam pembelajaran humanistik ini yaitu menjadi fasilitator bagi para siswa, memberikan motivasi, kemudian kesadaran mengenai makna belajar kepada para siswa dan mendampingi siswa untuk memperoleh tujuan pembelajaran. Nah, pembelajaran berdasarkan teori humanistik ini lebih atau cocok untuk diterapkan pada materi-materi yang bersifat pembentukan kepribadian, hati nurani, dan perubahan sikap. Nah, tentunya ketika ada penerapan atau pelaksanaan dan penerapan dalam teori humanistik ini pasti ada indikator keberhasilan atau kriteria yang menjadi keberhasilan daripada penerapan teori humanistik ini. Nah, adapun indikator keberhasilan atau dalam penerapan teori humanistik ini yakni siswa senang dalam belajar, siswa semangat dalam belajar, kemudian memiliki inisiatif dalam belajar, kemudian terjadinya perubahan pola pikir dan meningkatnya kepercayaan diri. Nah, adapun yang menjadi kelebihan dan kekurangan dari teori humanistik ini yakni adapun kelebihannya yaitu yang pertama mengedepankan demokratis, partisipatif, ideologis dan humanis. Nah, kelebihan yang pertama ini yaitu prinsipnya selalu mengedepankan sifat-sifat dan aturan-aturan yang berkaitan dengan demokratis, sifat ideologis dan humanis, sehingga sangat mengesankan menghargai seseorang dengan baik. Kemudian suasana yang saling menghargai antara satu dengan yang lain. Suasana yang seperti ini akan dengan begitu maka peserta didik dapat menjadi lebih kreatif. Kemudian peran aktif peserta didik. Adapun yang menjadi kekurangan dari teori belajar humanistik ini yaitu pengujiannya yang tidak mudah dan bisa dikatakan cukup sulit. Kemudian beberapa konsepnya itu masih buram dan subjektif. Kemudian kreativitas yang disalahgunakan, kreativitas yang semakin bebas dan dan tanpa batas seringkali disalahgunakan untuk tujuan yang tidak sesuai dengan arah pendidikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.